Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Octavian dengan NIM 1903101007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi audit internal. Jadi audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Nah, audit internal ini membantu organisasi untuk mencapai tujuan melalui suatu pendekatan yang sistematik dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pengendalian. Dan selanjutnya mengenai satuan kerja audit internal atau yang disebut juga dengan SKAI, di sini memiliki 3 peranan penting dalam organisasi. Yang pertama ada sebagai peran evaluasi dan peningkatan pengendalian internal. Nah, SKAI ini melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dengan tujuan untuk menentukan apakah sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua ada sebagai peran pengelolaan risiko. Di sini SKAI melakukan penilaian yang cukup dan menilai efektivitas proses pengelolaan risiko organisasi yang meliputi keandalan framework manajemen risiko, implementasi pengelolaan risiko oleh unit bisnis, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko agar dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada sebagai peran tata kelola. Di sini SKAI melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas mengenai proses tata kelola dengan melakukan penilaian, memberikan masukan rekomendasi serta memberikan kontribusi dalam proses peningkatan tata kelola dengan lingkup sebagai berikut. Yang pertama melalui pengembangan etika dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua ada mengkoordinasikan komunikasi yang efektif dengan komisaris direktur dan audit eksternal. Yang ketiga pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel. Yang keempat mengkomunikasikan seluruh risiko-risiko serta pengendalian internal yang tepat dalam organisasi. Perkembangan profesi audit internal di dunia. Peran dan fungsi audit internal sudah dikenal sejak lama seiring dengan berjalannya peradaban manusia. Misalnya pada masa kerajaan Romawi kuno sudah ada penerapan prosedur pengendalian internal dalam bentuk pendeteksian kecurangan pemakaian dana oleh gubernur. Jauh sebelumnya, pada 3.500 tahun sebelum Masehi, juga telah dikenal tanda-tanda kecil yang dibuat pada transaksi keuangan seperti tanda titik, tanda centang, dan tanda lainnya. Pada peradaban Mesopotamia yang berfungsi untuk memverifikasi laporan tersebut. Kondisi yang sama juga ditemukan pada peradaban Mesir, Cina, dan juga Persia. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, proses audit tidak sekedar mendengarkan kesaksian untuk memverifikasi kebenaran informasi, tapi juga perkembangan perdagangan dan pencatatan bisnis audit yang dilakukan pula untuk memeriksa catatan tertulis. Lebih pada abad ke-13 telah ditemukannya sistem pembukuan berpasang atau yang disebut dengan double entry bookkeeping oleh Lucas Fogliose di Italia. Sebelum tahun 1941, audit internal sangat penting sebagai fungsi pengecek klerikal dengan tidak adanya organisasi profesional yang menaunginya dan tidak ada standar pelaksanaannya. Oleh karena itu, sifat alami tata pembukuan catatan akuntansi pada waktu itu masih bersifat manual. Maka, auditor diperlukan untuk melakukan cek catatan setelah mereka menguji untuk keakuratan kesalahan di dalam pengklasifikasian akun dalam penyusutan laporan keuangan. Kemudian, audit internal berkembang sebagai verifikator atau seorang polisi untuk melindungi aset milik organisasi. Pada tahun 1941 merupakan titik pencapaian identitas diri dalam pengembangan audit internal. Peristiwa penting yang utama dalam penerbitan buku yang menyangkut yang pertama yaitu buku yang berjudul Victor Z. Spring Internal Audit. Pada tahun yang sama dibentuklah IIA. Kemudian perubahan dramatis
lainnya yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1987 dengan The Deathway Commission Report. Komisi pengawas yang dikelola oleh 5 organisasi akuntansi, yaitu IIA, kemudian IAECPA, kemudian AAA, kemudian ada IMA dan IFFE. Fungsi audit internal telah mengalami perubahan penting pada akhir abad ini. Sasaran penting fungsi audit internal berfokus pada pencegahan dan pendeteksian adanya fraud untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan pendekatan penilaian resiko atau risk assessment. Perubahan tersebut juga terjadi pada lingkup penugasan pada semua aktivitas operasional perusahaan yang meliputi semua level. Perubahan penting tersebut merupakan salah satu dampak telah diterapkannya Sarbanes-Oxley atau SOX di Amerika yang memberikan pengaruh di seluruh dunia. Perkembangan organisasi profesi audit internal di Indonesia juga mengalami paradigma yang sama dengan negara lainnya. Cukup banyak auditor internal yang telah mengambil sertifikasi CIA, tetapi juga banyak auditor yang mengikuti sertifikasi auditor internal untuk level nasional. Organisasi profesi audit internal di Indonesia yang memberikan gelar HIA adalah Dewan Sertifikasi. Dewan Sertifikasi terdiri dari unsur-unsur organisasi profesi audit internal terkemuka di Indonesia yang unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN BUMD, The Institute of Internal Auditor Indonesia Chapter, Perhimpunan Auditor Internal Indonesia. Untuk mendapatkan gelar tersebut, para auditor dapat mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi CIA. Organisasi profesi internasional yang berhubungan dengan audit internal. Beberapa organisasi yang relevan dengan peran dan fungsi audit internal cukup banyak sehingga dengan keikutsertaan dalam profesi tersebut akan menambah pengalaman dan pengetahuan serta dapat berbagi informasi sesama anggota. Dengan mengikuti sertifikasi berarti pula menunjukkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh auditor. Terdapat beberapa tipe penugasan audit yang dilakukan oleh auditor internal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, audit keuangan adalah audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan laporan keuangan baik di tingkat bagian atau departemen atau tingkat laporan keuangan perusahaan pusat. Pada aspek pengendalian, auditor memastikan transaksi tersebut telah diotorisasi, disajikan dalam catatan akuntansi, dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat dan akurat. Audit non-keuangan. Yang pertama adalah audit kepatuhan. Dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas dan atau entitas telah mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dibuat oleh organisasi dan oleh pihak-pihak yang mengangkat, misalnya terkait peraturan pemerintah tentang kepatuhan perpajakan, upah minimum, dan lainnya. Auditor biasanya memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengendalian dan proses yang digunakan untuk mematuhi berbagai peraturan. Yang kedua, audit kinerja. Dilakukan untuk menentukan bagaimana suatu entitas atau unit kerja mengelola penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan entitas. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud meliputi prosedur, proses, dan kinerja personel yang melaksanakan fungsi pengelolaan tersebut. Baik, saya Gusri Perawatini 04. Saya akan menjelaskan mengenai tinjauan struktur pengendalian internal. Jadi audit ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas unit kerja, keandalan proses pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, dan pengamatan aset unit kerja. Audit ini dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan audit keuangan bagi unit yang sudah membuat laporan keuangan dan dilaksanakan tersendiri bagi unit yang tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada audit pengadaan. Audit pengadaan adalah salah satu fungsi audit internal yang mengawasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan entitas. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal meliputi seluruh proses pengadaan barang atau jasa dari pemeriksaan rencana anggaran dan biaya sampai dengan penyerahan barang atau jasa yang diminta. Audit fisik merupakan bagian dari audit kepatuhan dan lebih efektif untuk mencegah timbulnya dari kecurangan. Yang selanjutnya ada audit sistem informasi. Jadi audit ini bertujuan untuk menelaah pengendalian internal dari sistem informasi dan bagaimana orang menggunakan sistem tersebut.
Audit yang dilakukan berupa evaluasi sistem input, output, dan proses, backup dan recovery plan, sistem keamanan, dan fasilitas sistem informasi. Audit dapat dilakukan pada sistem yang sudah ada maupun yang baru dikembangkan. SKAI memberikan rekomendasi atas perbaikan sistem informasi yang digunakan. Selanjutnya ada audit tujuan khusus, di mana ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ada follow-up audit. Audit yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil audit yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua ada audit investigasi, di mana audit ini dilaksanakan jika terdapat indikasi adanya penggelapan, penyimpangan, atau penyalahgunaan wewenang dalam satu unit kerja. Selanjutnya ada audit identifikasi. Audit yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi unit kerja yang berada di bawah organisasi atau memakai nama organisasi namun belum jelas posisinya dalam organisasi tersebut.